Halo dokter, pernah nggak ketemu pasien dengan nyeri, baal, atau kesemutan di ibu jari hingga jari tengah, terutama pas malam hari? Yap, kemungkinan besar itu carpal tunnel syndrome atau CTS. Di video kali ini kita akan bahas terapi yang paling efektif, terutama splint pergelangan tangan yang ternyata punya bukti paling kuat loh sebagai manajemen lini pertama. CTS terjadi saat nervus medianus tertekan di area carpal tunnel. Biasanya gejala akan semakin berat saat pergelangan tangan fleksi pas tidur. Karena itu, intervensi yang menstabilkan posisi pergelangan tangan memiliki efek terbesar. Menurut tinjauan Cochrane 2023, wrist splint dengan posisi netral adalah terapi non-farmakologis yang terbukti secara konsisten dapat menurunkan nyeri dan kesemutan akibat CTS, terutama ketika digunakan pada malam hari. Begini cara pakai wrist splint. Pertama, pastikan posisi pergelangan tangan netral, tidak menekuk ke atas atau ke bawah. Posisi ini bisa mengurangi tekanan intrakarpal hingga 50%. Selanjutnya, masukkan tangan ke dalam splint, lalu kencangkan strap secukupnya. Splint harus menopang, tapi tidak boleh menekan atau membuat jari kebas. Cek lagi posisinya ya dok, pergelangan tangan harus tetap lurus dan jari bebas bergerak. Nah, jangan lupa, ini ada tips penggunaannya untuk pasien ya. Tips yang pertama, gunakan saat tidur. Karena ini paling efektif menurunkan gejala nokturnal paresthesia. Tapi bisa juga kok digunakan di siang hari saat beraktivitas. Penggunaan splint di siang hari bersifat opsional ya dok. Jadi gini, kalau pasien melakukan aktivitas yang berulang atau memerlukan posisi pergelangan tangan yang ekstrim, misalnya nih mengetik, menggenggam alat berat, atau mengemudi dalam waktu yang lama, atau memegang telepon, maka CTS bisa memburuk. Lebih baik gunakan wrist splint. Wrist splint juga sebaiknya digunakan sepanjang hari pada kasus CTS yang berat, dengan melepasnya sesekali untuk peregangan ringan. Tips yang kedua, pakai minimal selama 4 minggu. Banyak studi yang menunjukkan perbaikan signifikan pada periode ini. Kemudian tips yang ketiga, pastikan ukurannya pas. Tidak terlalu ketat agar tidak menghambat sirkulasi darah. Dan tips yang terakhir, hindari splint yang membuat wrist extension karena bisa memperburuk tekanan median nerve. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum? Kini Alomedica sudah punya AI loh di aplikasi. Alomedica AI ini adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik sehari-hari dokter. Dengan Alomedica AI, dokter bisa dapatkan jawaban berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI hadir bukan untuk menggantikan dokter, tapi untuk mengangkat kemampuan dokter. Tomorrow's doctor, use Alomedica AI today. Oh ya dok, ada satu hal penting yang sering terlewat. Splint aja nggak cukup loh dok. Dokter tetap harus ingatkan pasien kalau sebelum dan sesudah pemakaian splint, pasien harus melakukan stretching exercise untuk mengoptimalkan perbaikan gejala. Stretching exercise ini wajib dilakukan sebanyak 2-3 kali setiap hari di rumah, bukan hanya saat fisioterapi. Fisioterapi 2 kali seminggu tidak cukup tanpa latihan mandiri di rumah. Jadi kita coba latihannya ya. Pertama, median nerve gliding. Kita mulai dengan tangan mengepal, lalu buka jari perlahan seperti sedang bilang stop. Lakukan sebanyak 20 kali. Selanjutnya, luruskan pergelangan tangan, kemudian rentangkan jari selebar yang pasien bisa, lalu kepalkan tangan kembali. Lakukan sebanyak 20 kali. Terakhir, sentuhkan ibu jari ke 4 jari lainnya satu persatu. Membentuk huruf O, lakukan sebanyak 20 kali. Gerakan bertahap ini membantu mengurangi adesi dan meningkatkan mobilitas median nerve. Kedua, wrist flexor and extensor stretch. Kepal jari tangan dan tekuk pergelangan ke arah fleksi.
tahan 15-20 detik. Lalu ke arah ekstensi dan buka kepalan tangan. Tahan 15-20 detik. Ini membantu mengurangi ketegangan jaringan sekitar. 3. Tendon gliding exercise. Buat posisi straight hand, hook fist, full fist, tabletop, flat fist. Tahan masing-masing posisi 3-5 detik. Ini membantu melancarkan pergerakan tendon flexor di carpal tunnel. 4. Hand grip exercise. Pegang bola yang lembut, remas bola selama 5 detik, kemudian rilekskan tangan. Lakukan sebanyak 10 kali. Jadi, kapan exercise digabung dengan sprint? Karena exercise tidak menggantikan sprint ya, maka sprint tetap menjadi first line, terutama untuk gejala di malam hari. Tapi, exercise adalah pendamping yang wajib, terutama dilakukan sebelum pakai sprint dan setelah melapas sprint di pagi hari. Kesimpulannya, untuk pasien CTS yang paling kuat buktinya bukan cuma obat, tapi wrist splint posisi netral sebagai terapi lini pertama. Edukasikan pasien cara pakai yang benar, konsisten dipakai malam, dibarengi dengan stretching exercise dan reevaluasi setelah 4 minggu. Jangan lupa like dan share video ini ke teman sejawat lainnya. Subscribe juga channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info ter-up-to-date lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.